Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semangat belajar. Di video kali ini saya akan menyajikan dan membagikan materi tentang permutasi dan kombinasi secara ringkas. Dan diharapkan setelah menonton video ini kalian dapat memahami dan membedakan apa itu permutasi dan apa itu kombinasi. Seringkali kita perlu menghitung banyaknya cara pengaturan objek tertentu dengan memperhatikan urutan maupun tanpa memperhatikan urutan. Jadi pengaturan objek itu ada dua. Ada yang memperhatikan urutan, ada yang tidak memperhatikan urutan. Pengaturan objek yang memperhatikan urutan disebut sebagai permutasi. Jadi permutasi itu adalah pengaturan objek yang memperhatikan urutan. Jadi singkatnya gitu ya. Nah, untuk notasinya, banyaknya permutasi R dari suatu himpunan dengan N elemen ditulis P dalam kurung N, R. Ya. Untuk notasi di beberapa buku ada yang menulis seperti ini. PNR dengan NPR. Ini sama maksudnya, banyaknya permutasi R dari suatu himpunan. Kita akan menggunakan notasi yang ini. Oke? Kita lihat contohnya. Misalkan himpunan S beranggotakan 1, 2, 3, maka 1, 2, 3 adalah suatu permutasi. Ingat, permutasi itu memperhatikan urutan. Maka ketika 1, 2, 3 ini kita rubah susunannya atau kita susun dengan urutan yang berbeda, maka itu juga dianggap sebagai suatu permutasi. Ini bisa dilihat ya. 1, 2, 3 dengan 1, 3, 2 yang membedakan itu urutannya, objeknya sama tetapi urutannya berbeda, maka ini dianggap dua hal yang berbeda. Nah, seperti itu ya dalam permutasi. Kita lihat rumusnya. Untuk rumusnya seperti ini. Pn, R sama dengan n faktorial dibagi n kurang r faktorial. Oke, untuk ringkasannya, ringkasan permutasi seperti itu ya. Sekarang kita lihat pengaturan objek yang tidak memperhatikan urutan. Ini disebut kombinasi. Jadi kombinasi itu adalah pengaturan objek yang tidak memperhatikan urutan. Untuk notasinya sendiri kita akan menggunakan C dalam kurung N, R, yaitu banyaknya kombinasi R dari satu himpunan dengan N elemen. Untuk contohnya, misalkan kita punya himpunan S 1, 2, 3, maka 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 1 dan seterusnya adalah suatu kombinasi. Ya, jadi ini perhatikan, ini objeknya sama semua, urutannya berbeda, dianggap sama. Jadi di dalam kombinasi, asalkan objeknya sama, bagaimanapun urutannya, bagaimanapun susunannya, itu dianggap sama. Ya, jadi tidak penting, urutan di sana tidak penting, asalkan objeknya sama dianggap sama. Jadi itu perbedaannya dengan permutasi. Kalau permutasi dirubah sedikit saja urutannya, itu menjadi berbeda. Di dalam kombinasi dirubah seperti apapun urutannya, asal objeknya sama, itu dipandang sama. Untuk rumusnya C dalam kurung N, R atau banyaknya kombinasi R dari suatu himpunan dengan N elemen adalah N faktorial dibagi N kurang R faktorial kali R faktorial. Oke, ini ringkasan dari materi permutasi dan kombinasi. Untuk rumus, kemudian materinya ini diringkas dari buku Discrete Mathematics and Multiplication, atau Anda juga bisa membaca di buku Matematika Discrete Rinaldi Munir. Untuk rumusnya ini sebetulnya ada teoremanya, ya, ada penurunan rumusnya, ya, ada pembuktiannya. Di slide ini, di video ini saya tidak menyajikannya. Ya, Anda bisa baca, Anda bisa dapatkan buku tadi, di sana sangat detail dijelaskan dan Anda bisa memahaminya dengan mudah. Ya, baiklah, untuk memperdalam pemahaman terhadap materi permutasi dan kombinasi, kita akan tutorial mengerjakan latihan soal. Kita langsung aja ya, soal nomor 1.
ada berapa banyak permutasi dari huruf-huruf A, B, C, D, E, F, G, H dengan syarat memuat string ABG. Ya, ini. Ya, jadi persoalan ini tuh sebetulnya bisa kita pandang bagaimana cara menyusun huruf-huruf ini, huruf-huruf A, B, C, D, E, F, G, H ini dengan syarat ABG itu tidak boleh terpisahkan. ABG ini tidak boleh terpisahkan. Jadi ini kita pandang sebagai satu blok. Nah, karena ABG harus terjadi dalam satu blok, maka masalahnya menjadi mencari banyaknya permutasi dari 6 objek, yaitu blok ABG dan huruf C, D, E, F, H. Ya, maka ini kita bisa pandang berapa banyak cara menyusun 6 objek ke dalam 6 tempat yang tersedia. Gitu ya. Jadi ini bisa kita sediakan tempat atau kita sediakan kotak. Ada 6 kotak untuk menyusun 6 objek tadi. Ya. Untuk memudahkan ini kita bisa mulai dari paling ujung sebelah kiri. Nah, maka pilihannya di sini ada berapa? Ada 6 gitu. Jadi ini di sini tuh bisa ditempati oleh blok ABG, bisa C, bisa D, bisa E, bisa F, dan bisa H. Jadi pilihannya ada 6. Ya. Dengan asumsi karena satu kita sudah simpan di sini, ya kan? Karena satu objeknya sudah kita susun di sini, maka tersisa tinggal 5 objek. Jadi pilihannya di sini tersisa 5. Dengan argumen yang sama di kotak berikutnya itu pilihannya ada 4. Dan seterusnya ya, ini pilihannya 3, 2, 1. Maka menurut aturan perkalian ada 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Atau kalau dalam faktorial ini bisa ditulis 6 faktorial. Gitu ya. Ya, jadi 720 ini ya jawabannya. Oke, mudah ya. Oke, kita next soal nomor 2. Oh, sorry. Ada tambahan. Misalnya soalnya dimodifikasi ini ya. Kita modifikasi soalnya yang tadinya ABG sekarang ditambahkan ya string ABG dan EH. Maka dengan cara yang sama ya, ABG ini kita pandang satu blok, EH dipandang satu blok. Maka objek yang tersisa itu adalah C, D, dan F. Ya. Jadi totalnya ada 5 objek. Ada 5 objek berbeda akan disusun ke dalam 5 tempat. Nah, dengan cara yang serupa, ini ada 5 faktorial. Oke. Mudah ya. Jadi kalau udah paham kuncinya, mau dimodifikasi bagaimanapun soalnya itu menjadi mudah. Karena idenya tadi sudah dapat gitu. Kita lanjut ya, soal nomor 2. 3 buah ujian dilakukan dalam suatu periode 6 hari, hari Senin sampai Sabtu. Berapa banyak pengaturan jadwal yang dapat dilakukan sehingga tidak ada 2 ujian atau lebih yang dilakukan pada hari yang sama. Oke. Jadi ini ada 3 mata kuliah ya, mau dijadwalkan ujian. Kita misalkan mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C. Nah, kemudian kita perhatikan di sini ketentuan soalnya tidak ada 2 ujian atau lebih yang dilakukan pada hari yang sama. Ya, ini artinya bahwa satu hari itu maksimal 1 buah ujian. Ya kan? Satu hari itu maksimal 1 buah ujian. Jadi kalau satu hari itu sudah dipakai, maka tidak bisa lagi dipakai gitu. Jika satu hari itu sudah ada jadwal ujian, maka hari itu tidak bisa lagi dipakai. Ini artinya tidak boleh berulang di situ. Ya kan? Maka
ini kan persoalannya bagaimana cara memilih 3 hari dari 6 hari. Ya kan? Bagaimana cara memilih 3 hari dari 6 hari. Nah, selanjutnya kita lihat persoalan ini apakah persoalan yang memperhatikan urutan atau tidak memperhatikan urutan. Ya, ini menjadi penting gitu. Karena jangan sampai yang seharusnya kita kerjakan dengan permutasi yang memperhatikan urutan malah dikerjakan dengan kombinasi, maka menjadi salah gitu. Ini penting. Jadi penting untuk bisa membedakan setiap persoalan pengaturan objek apakah menggunakan permutasi atau kombinasi. Nah, sekarang kita lihat ilustrasinya. Tadi misalkan ada 3 mata kuliah kita namakan ABC, ya. Misalkan salah satu pengaturan yang mungkin itu adalah ini hari Senin, mata kuliah A itu dijadwalkan hari Senin, mata kuliah B kita jadwalkan hari Selasa, mata kuliah C kita jadwalkan hari Rabu. Ya, ini salah satu pilihan yang mungkin. Nah, sekarang hari-hari ini coba hari-hari yang sudah dipilih ini disusun kembali gitu dengan urutan yang berbeda. Misalnya di sini Selasa, di sini Rabu, untuk mata kuliah C itu hari Senin. Oke, maka ini menjadi 2 hal yang berbeda. Tidak sama kan? Mata kuliah A dijadwalkan ujian hari Senin dengan mata kuliah dijadwalkan hari Selasa itu tidak sama. Ya, meskipun secara global, secara keseluruhan hari yang dipilih itu kan sama ya, Senin, Selasa, Rabu gitu. Tetapi ketika urutannya dirubah itu menjadi tidak sama. Ini artinya apa? Artinya bahwa persoalan itu persoalan yang memperhatikan urutan. Sehingga harus diselesaikan dengan cara permutasi. Ya. Ini sudah mudah. Jika sudah mengetahui persoalan permutasi, maka ini bisa ditulis permutasi 6 3, ya kan? Karena memilih 3 hari dari 6 hari. Maka berdasarkan rumus permutasi bisa ditulis 6 faktorial dibagi 6 kurang 3 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial. 6 faktorial itu bisa kita sederhanakan jadi 6 kali 5 kali 4 ya, kali 3 kali 2 kali 1 sebetulnya. Tapi karena ada penyebut 3 faktorial maka tidak perlu diteruskan, cukup sampai 3 faktorial. Tujuannya adalah kita mau berlakukan hukum cancelling biar menghemat gitu ya, biar nggak terlalu panjang. Jadi ini bisa dicoret, maka tersisa 6 kali 5 kali 4. 6 kali 5 kali 4 itu sama dengan 120. Ya, jadi jawaban dari soal nomor 2 itu adalah 120. Jadi banyaknya pengaturan jadwal yang dapat dilakukan adalah 120. Oke. Jadi soal permutasi itu mudah ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Sebuah bioskop mempunyai jajaran kursi yang disusun per baris. Tiap baris terdiri dari 6 tempat kursi. Jika 2 orang akan duduk, berapa banyak pengaturan tempat duduk yang mungkin pada suatu baris? Jadi ini persoalannya adalah mengatur 2 orang yang akan duduk pada 6 kursi. Ya. Jadi ada 6 kursi, 2 kursi yang akan dipilih gitu. Jadi memilih 2 dari 6. Ya kan? Ini persoalannya adalah memilih 2 dari 6. Mengatur 2 dari 6. Oke. Sekarang ya, kita harus tahu memilih 2 dari 6 ini apakah permutasi atau kombinasi gitu. Ya, maka kita lihat lagi itu, ini memperhatikan urutan atau tidak. Ya, misalkan yang akan duduk itu ya kita ilustrasikan ini A, 2 orang ya. A kita namakan A dan B. Ya, dengan posisi duduk seperti ini, misalnya A-nya sebelah kiri. Nah, sekarang jika posisi duduknya diganti tuh. Ya, dibalik posisi duduknya. Maka ini menjadi 2 hal yang berbeda gitu. Karena posisi duduk itu dalam satu baris itu menjadi penting.
Sehingga ini persoalannya adalah persoalan permutasi. Maka bisa ditulis permutasi 6, 2 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 kurang 2 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial bagi 4 faktorial. Oke. Karena 4 faktorial sama ya antara penyebut dan pembilang, ini bisa di cancel, coret, tersisa 6 kali 5. 6 kali 5 itu sama dengan 30. Oke. Ya, mudah ya. Jadi jika sudah mampu membedakan persoalan permutasi atau kombinasi itu sebetulnya tidak ada masalah, ya, gampang. Rumusnya juga tidak sulit. Oke, kita lanjut lagi soal yang berikut. Soal nomor 4. Berapa banyak string yang dibentuk dari huruf-huruf pada kata sarung sedemikian sehingga huruf-huruf vokal terletak pada posisi saling bersebelahan. Oke. Jadi ini soal nomor 4 mirip dengan soal nomor 1 ya, hanya penggunaan katanya saja yang berbeda. Tapi persoalannya itu sebetulnya bagaimana cara menyusun huruf-huruf ya di dalam susunan yang berbeda-beda ya, dalam urutan yang berbeda-beda. Jadi ini persoalan permutasi. Nah, di sana mensyaratkan, di soal itu mensyaratkan huruf vokalnya itu harus saling bersebelahan ya, huruf vokalnya harus saling bersebelahan. Ya, di mana huruf vokal di kata sarung itu ada 2. Ya. Jadi ada huruf A, ya ada 2 ya, dan ada huruf O. Huruf vokalnya ada 2. Nah, huruf vokal saling bersebelahan itu ada 2 kemungkinan. Ya. Huruf vokal saling bersebelahan. Saling bersebelahan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, A dulu baru A, baru U. Jadi AU. Ini saling bersebelahan. Ya. Karena syaratnya AU itu harus saling bersebelahan, ya, kita bisa menuliskan AU, maka ini bisa dipandang sebagai satu blok. Maka objek yang lainnya adalah tinggal huruf konsonan, yaitu S, R, N, dan G. Nah, berarti ada berapa objek? Nah, ada 5 objek. Menyusun 5 objek berbeda ke dalam 5 tempat. Maka dengan cara seperti soal nomor 1 tadi, ini bisa kita tulis 5 faktorial. Oke. Kemungkinan yang kedua, huruf vokal saling bersebelahan dengan posisi huruf U sebelah kiri, kemudian A. Ya kan? Bisa dilihat di sini AU ini saling bersebelahan, UA juga saling bersebelahan gitu. Tapi posisinya berbeda. Ini kemungkinan yang kedua. Kemudian huruf S, huruf R, N, dan huruf G. Ada 5 objek juga di sana. Jadi mengatur 5 objek ke dalam 5 tempat. Berarti ada 5 faktorial. Oke, selanjutnya karena ini sifatnya pilihan ya, pilihan kita tidak bisa terjadi secara bersamaan ya. Kemungkinan yang pertama yang terjadi atau bisa kemungkinan yang kedua dan tidak dapat terjadi secara bersamaan. Maka ini adalah aturan penjumlahan. Sehingga berdasarkan aturan penjumlahan, jawaban dari soal ini adalah 5 faktorial ditambah 5 faktorial. Oke. Di kaidah dasar menghitung itu kalian telah pelajari ya, bagaimana perbedaan antara aturan penjumlahan, aturan perkalian, aturan pembagian ya. Jadi aturan penjumlahan itu sifatnya pilihan, tidak terjadi secara bersamaan. Nah, kalau perkalian, aturan perkalian itu terjadi secara berurutan. Misalkan
sebuah proyek itu dikerjakan dengan beberapa tahapan, di mana tahapan-tahapan itu harus dikerjakan semua untuk menghasilkan sebuah output. Maka itu aturan perkalian. Oke, udah ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Berapa banyak cara menyusun menu nasi goreng 3 kali seminggu untuk sarapan pagi? Ya, jadi ini kan persoalannya memilih 3 hari dari 7 hari. Ya kan? 1 minggu itu kan 7 hari. Jadi memilih 3 dari 7. Oke. Nah, memilih 3 dari 7. Apakah persoalan permutasi atau kombinasi gitu? Ya kan? Apakah P73 atau C73? Ini kan persoalannya tuh. Maka kita lihat lagi ini apakah memperhatikan urutan atau tidak memperhatikan urutan. Nah, kita kasih ilustrasi gini. Bisa kita tulis salah satu pilihannya adalah hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, ya kan? Oke, jadi hari Senin, hari Selasa, hari Rabu ini kita sarapan nasi goreng. Maka saya mengatakan begini, setiap hari Senin, hari Selasa, hari Rabu saya sarapan nasi goreng. Itu pernyataan yang pertama. Oke. Sekarang saya buat pernyataan yang kedua. Setiap hari Rabu, hari Selasa, hari Senin saya sarapan nasi goreng. Ya, jadi perhatikan ada 2 pernyataan tadi. Pernyataan yang pertama saya mengurutkan hari Senin, Selasa, Rabu. Pernyataan yang kedua saya mengurutkannya menjadi hari Rabu, hari Selasa, hari Senin. Sarapan nasi goreng. Oke. Maka dari 2 pernyataan ini sama maksudnya, ya. Sama. Karena dibolak-balik gini pun urutan hari tadi, hari Senin, Selasa, Rabu itu sama ya. Tidak bisa dibedakan gitu. Sehingga ini persoalannya adalah persoalan kombinasi gitu. Maka karena sudah tahu ini persoalan kombinasi, ini sudah mudah. Kombinasi 7, 3 sama dengan 7 faktorial berdasarkan rumus kombinasi 7 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Ini bisa kita sederhanakan, 7 faktorial, 7 kurang 3 itu 4 faktorial kali 3 faktorial. Perhatikan di penyebut atau pembaginya itu ada 4 faktorial, ada 3 faktorial. 4 faktorial paling besar. Sehingga yang pembilang itu bisa kita uraikan 7 kali 6 kali 5 sampai 4 faktorial. Nggak perlu diteruskin. Ya, nggak perlu diterusin karena tujuannya itu nanti berlaku cancelling. Itu biar sederhana ya. Biar nggak terlalu panjang. Ini bisa kita coret. Maka 7 kali 6 kali 5 3 faktorial itu bisa langsung aja ya, 3 kali 2 kali 1 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Ini bisa dicoret juga ya, berlaku cancelling di sana. 6 bagi 6 1, berarti tersisa 7 kali 5. 7 kali 5 sama dengan 35 ya. Oke, jadi sudah ada soal tentang permutasi, sudah ada soal kombinasi. Ya, jadi diharapkan sudah bisa membedakan ya. Ketika ada persoalan pengaturan objek, maka sudah bisa langsung menentukan, oh ini permutasi, oh ini kombinasi. Ya, jadi di situ saja sebetulnya tantangannya ya. Kalau untuk penyelesaiannya kan sudah ada rumusnya, tinggal digunakan rumus, itu mudah ya, tinggal ketelitian saja menghitung. Oke, kita coba lihat lagi soal yang berikut. Soal nomor 6. Sebuah klub beranggotakan 8 pria dan 10 wanita. Berapa banyak cara memilih panitia yang terdiri dari 6 orang dengan jumlah wanita lebih banyak daripada pria? Oke. Jadi di sini ada 8 pria, ada 10 wanita. Ini kan jumlahnya sebenarnya adalah 18 orang. Mau dipilih 6 orang, ya, mau dipilih 6 orang. Jadi dari 8 pria dan 10 wanita ini akan dipilih 6 orang dengan ketentuan wanita lebih banyak daripada pria, ya kan? Wanita lebih banyak daripada pria. Oke, sekarang kita misalkan W ini wanita, P pria.
Ini untuk memudahkan penulisan saja sebetulnya. Maka syarat soalnya itu adalah wanita harus lebih besar dari pria, dan wanita ditambah pria sama dengan 6. Oke, ini syarat soalnya gitu. Wanita lebih banyak daripada pria, berarti kan W lebih besar dari P, dengan W tambah P sama dengan 6. Maka kemungkinannya tuh ada beberapa ya, ada beberapa kemungkinan di sini. Kita tinjau satu-satu. Yang pertama, 6 orang wanita dan 0 pria. Jelas ya, 6 lebih besar dari 0. 6 tambah 0 sama dengan 6. Oke. Kemungkinan yang berikut. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, 5 orang wanita dan 1 orang pria. 5 lebih besar dari 1, benar ya? 5 tambah 1 sama dengan 6. Kemungkinan yang ketiga, 4 wanita dan 2 pria. Oke. Masih ada kira-kira kemungkinan yang lain? Udah nggak ada ya? Habis ya? Ya, jadi ada 3 kemungkinan. Ya, karena kalau kita lanjutkan berarti kan di sini 3 wanita, 3 pria sudah tidak memenuhi syarat ini. Oh, di sini syaratnya W harus lebih besar dari P. Sehingga ada 3 kemungkinan. Nah, selanjutnya sudah ada 3 kemungkinan di sana. Jadi memilih 6 wanita dan 0 pria, atau memilih 5 wanita, 1 pria, atau memilih 4 wanita dan 2 pria. Selanjutnya kita tentukan apakah ini persoalan permutasi atau persoalan kombinasi. Apakah ini memperhatikan urutan atau tidak memperhatikan urutan. Sekarang kita lihat. Asumsikan gitu ya. Di sana ada nama prianya itu ada Budi, ada Rio. Kemudian saya mengatakan bahwa pria yang saya mau pilih, misalnya untuk kemungkinan yang ini, kemungkinan yang ketiga, pria yang terpilih itu adalah Budi dan Rio. Maka sama juga dengan saya mengatakan pria yang terpilih itu adalah Rio dan Budi, ya kan? Jadi tidak memperhatikan urutan di sana, tidak memperhatikan urutan, ya, karena diasumsikan prianya itu tidak dibedakan, gitu. Asalkan pria yang terpilih, tidak penting urutannya, tidak penting siapa yang duluan dipilih pria, asalkan pria ya sama-sama pria gitu. Demikian pula untuk wanita, ya kan? Maka di sini tidak memperhatikan urutan. Maka persoalannya adalah persoalan kombinasi. Sehingga jika ini kita sudah tahu persoalan kombinasi, maka sudah mudah. Kemungkinan yang pertama, 6 wanita 0 pria, itu berarti memilih 6 wanita dari 10 wanita. Ini kombinasi 10 6 dikali, ya. Kenapa dikali? Karena ini secara berurutan nih, ya, terjadi secara bersamaan, secara berurutan, maka harus kali bukan tambah di sana. Setelah memilih 6 wanita, ya prianya berarti kan 0, ya kan, terjadi secara berurutan. Berarti 0 dari 8, berarti kombinasi 8 0. Oke. Kemungkinan yang kedua, kombinasi 10 5, memilih 5 wanita dari 10 wanita, dikali kombinasi 8 1, memilih 1 pria dari 8 pria. Kemungkinan yang ketiga dengan argumen yang sama, ini bisa kita tulis kombinasi 10 4 dikali kombinasi 8 2. Oke. Dengan aturan penjumlahan, ya, kenapa aturan penjumlahan? Ya, karena ini tadi pilihan, ya, tidak bisa terjadi secara bersamaan. 3 kemungkinan ini tidak bisa terjadi bersamaan, ya. Jadi itu namanya pilihan, maka ini aturan penjumlahan. Maka jawaban dari soal ini adalah kombinasi 10 6 kali kombinasi 8 0 ditambah kombinasi 10 5 kali kombinasi 8 1 ditambah kombinasi 10 4 dikali kombinasi 8 2. Ya. Gitu ya. Oke, jadi sudah ada 6 soal kita bahas, ya, sudah ada permutasi, sudah ada kombinasi, ya. Sudah dari sini mudah-mudahan kalian sudah bisa membedakan, ya, soal yang
diselesaikan dengan kombinasi itu seperti apa, soal yang bisa diselesaikan dengan permutasi itu seperti apa. Ya, harapannya kalian sudah bisa membedakan. Karena sekali lagi kebanyakan terjadi kesalahan itu di situ ya. Kalau penggunaan rumus itu kan mudah ya, sudah tahu rumusnya, Anda sudah tahu penurunan rumusnya, sudah baca teoremanya, rumusnya sudah bisa dipakai gitu ya. Oke, coba kita lihat lagi soal yang berikut, soal nomor 7. Sebuah klub beranggotakan 8 pria dan 10 wanita. Dalam anggota klub tersebut terdapat sepasang suami istri. Berapa banyak cara memilih panitia yang terdiri dari 3 orang wanita dan 3 orang pria dengan ketentuan salah satu dari suami atau istri harus masuk panitia, tetapi tidak keduanya. Oke, jadi ini soalnya menarik nih. Jadi ada 8 pria dan 10 wanita. Nah, dari kelompok ini ya, dari anggota ini ada yang di sini berstatus sebagai suami. Di sini ada yang berstatus sebagai istri dari suami tadi. Jadi sepasang suami istri. Yang lainnya itu kita asumsikan jomblo. Ya, yang lainnya kita asumsikan jomblo ya, atau belum menikah gitu. Jadi di 8 pria itu 1 orang yang menikah dan ada istrinya di antara 10 wanita tadi. Nah, sekarang dari anggota ini itu akan dipilih masing-masing 3 orang wanita ya dan 3 orang pria. Dengan ketentuan salah satu dari suami atau istri harus masuk panitia. Oke. Jadi ini sifatnya wajib. Wanita suami atau istri itu harus masuk panitia, tetapi tidak keduanya. Jadi bisa kita terjemahkan begini. Jika suaminya menjadi panitia, maka istri tidak boleh masuk. Demikian sebaliknya. Jika istri yang terpilih jadi panitia, maka suami tidak boleh masuk. Dengan sifat suami atau istri tadi wajib. Jadi kalau bukan suami, istrinya harus jadi panitia gitu. Oke? Maka dengan demikian ini ada 2 kemungkinan gitu. Ya. Ada 2 kemungkinan. Kita tulis tinjau 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita tulis suami masuk panitia atau suami jadi panitia. Oke. Ya. Suami jadi panitia. Itu artinya apa? Artinya sudah kita plot nih, sudah kita tetapkan bahwa si suami tadi sudah masuk jadi panitia. Artinya apa? Kita tinggal butuh untuk menjadi panitia itu 2 orang lagi dari pria. Karena 1 prianya sudah kita tetapkan, yaitu si suami yang sudah berstatus suami tadi yang sudah menikah. Itu masuk jadi panitia. Berarti kan di sini awalnya 3 orang jadi 2 orang kan? 2 orang. Yang awalnya di sini itu 8 orang jadi 7 orang. Jadi memilih 2 orang dari 7 orang. Kenapa di sini jadi 7 orang? Ya karena suami tadi sudah dipilih, sudah dikeluarkan di sini. Jadi dia nggak boleh lagi ada di sini. Nggak boleh lagi ada di pilihan. Ya kan? Jadi yang menjadi suami tadi itu sudah keluar, tidak boleh ada lagi dalam pilihan ini. Nah, karena ini persoalannya persoalan kombinasi sama dengan soal nomor 6 tadi, maka ini bisa kita tulis untuk pria itu kombinasi 7 2. Jadi memilih 2 orang dari 7. Ya, jelas ya? Ya kan? Jadi kan 3 nih mau dipilih nih, 3 orang. Karena 1 orang ya yang berstatus sebagai suami tadi sudah kita tetapkan, maka yang dipilih sisa 2 orang dari 7 orang. Oke, selanjutnya kali ya, ini untuk si istri. Untuk wanita berapa orang? 3 orang. Ya, 3 orang. Karena suami sudah ditetapkan menjadi panitia, maka jelas istrinya tidak boleh masuk. Ya, karena tadi ada syarat soal itu, keduanya tidak boleh ya. Tidak boleh dua-duanya jadi panitia. Karena kita sudah tetapkan di awal suami yang jadi panitia, maka istri nggak boleh. Maka istri yang ada di sini, yang ada di 10 orang ini,
kita keluarkan dari pilihan. Ya, jadi dia nggak boleh lagi masuk dalam pilihan karena jelas dia tidak boleh terpilih. Maka di sini tuh tersisa 9. Artinya apa? Memilih 3 orang dari 9. Berarti kombinasi 9, 3. Oke. Jelas ya? Kemungkinan yang kedua, istri masuk panitia. Ya, ini argumennya sama. Nah, untuk istri kita tulis dulu ya, kombinasi untuk istri itu adalah kombinasi untuk wanita ya, dengan argumen yang sama tadi. Karena satu orang wanita di sini kita sudah tetapkan menjadi panitia, berarti tinggal memilih 2 orang dari berapa? Dari 9 orang ya, karena istrinya tadi sudah dipilih. Berarti kombinasi 9, 2 dikali untuk prianya itu kombinasi ya dengan argumen yang sama. Karena istri sudah masuk jadi panitia, maka otomatis ya suami tidak boleh lagi dipilih jadi panitia. Maka di sini berkurang ya, tinggal 7 orang. Maka kita memilih 3 dari 7 orang. Nanti kombinasi 7, 3. Oke. Jelas ya? Maka dengan aturan penjumlahan ya, karena ini sifatnya pilihan, kemungkinan tidak terjadi secara bersamaan, maka ini dijumlahin. Jawaban dari soal ini adalah kombinasi 72 kali kombinasi 93 ditambah kombinasi 92 kali kombinasi 73. Oke. Ya, ini sudah bisa ya, kalau sudah tahu kombinasinya ini kan sudah bisa didetailkan ya jawabannya. Kalau mau sampai mendapatkan nilai eksaknya berarti tinggal gunakan rumus kombinasi. Ini sudah mudah. Yang penting sudah tahu bahwa persoalan ini adalah persoalan kombinasi ya, dan logikanya itu seperti itu tadi ya. Karena ketentuan soalnya salah satu suami atau istri harus masuk panitia. Tidak boleh keduanya. Oke, kita next. Soal yang ke-8. Sebuah organisasi beranggotakan 20 orang akan dibentuk suatu kepanitiaan dengan struktur ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara membentuk kepanitiaan tersebut? Oke. Maka kalau kita berpikirnya bahwa ini memilih 3 dari 20, maka ini perlu hati-hati ya, perlu hati-hati. Kenapa? Karena ini bukan lagi persoalan kombinasi. Kalau kita berpikirnya memilih 3, kan ada 3 orang di sana ya, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Jadi kita berpikir, kita pandang ini memilih 3 dari 20, maka itu perlu hati-hati karena ini bukan persoalan kombinasi. Ya. Ini persoalan permutasi karena ada posisi di sana. Ya. Kita bisa ilustrasikan begini, misalkan ada posisi ketua ya. Ketua, sekretaris, dan ada bendahara. Nah, yang terpilih sebagai ketua itu A, yang terpilih sebagai sekretaris B, dan yang terpilih sebagai bendahara C. Maka akan berbeda jika kita tulis yang jadi ketua itu B, yang jadi sekretaris itu C, yang jadi bendahara ini A. Ini 2 hal yang berbeda, tidak sama. Oke, sehingga ini bukan persoalan kombinasi lagi, ini persoalan permutasi, ya kan? Ya kan? Karena ada posisi di sana, ada klaster di sana. Jadi kita memilih ketua dulu, ada berapa kemungkinan? Kemudian kita memilih sekretaris, kemudian memilih bendahara. Ya. Oke? Karena ini adalah soal permutasi, maka bisa kita pandang memilih 3 dari 20. Karena kita sudah tentunya persoalan permutasi. Maka bisa langsung ditulis ini permutasi 23. Ya, dengan rumus permutasi kita turunkan jadi 20 faktorial dibagi 20 kurang 3 faktorial. 20 kurang 3 faktorial. Ini sama dengan 20 faktorial dibagi dengan 17 faktorial. 20 kurang 3 ya. Maka ini jawabannya adalah 20 kali 19 kali 18 kali 17 faktorial.
ini bagi 17 faktorial. Kita berlakukan cancelling di situ ya, maka tersisa 20 kali 19 kali 18. Itu jawabannya ya. Ya. Jadi bisa juga kita pandang, kita mencari ketua dulu. Mencari ketua itu ada berapa pilihan? Ada 20 pilihan kan. Nah, setelah mencari ketua, ketua sudah ditetapkan, maka tersisa 19 pilihan untuk memilih sekretaris. Setelah sekretaris terpilih, maka tersisa 18 orang untuk memilih bendahara. Maka ada 20 kali 19 kali 18. Oke, masih ada lagi soal nomor 9. 3 buah apartemen A, B, dan C disewakan untuk mahasiswa. Tiap unit apartemen dapat menampung 3 atau 4 orang mahasiswa. Berapa jumlah cara menyewakan apartemen kepada 10 orang mahasiswa? Ya. Jadi ada 3 buah apartemen di sana ya, A, B, C. Ada 10 mahasiswa. Dengan distribusi, jadi 10 mahasiswa itu mau ditempatkan ke dalam 3 buah apartemen. Paling sedikit satu apartemen itu 3 orang, dan paling banyak 4 orang. Jadi pilihannya itu bisa 3, bisa 4. Maka ini kan pilihannya bisa ini 3, 3, 4. Kan jumlahnya ada 10 orang kan? Ini jumlahnya 10 orang ya. 3, 3, 4, atau bisa 3, 4, 3, atau bisa 4, 3, 3. Ada 3 kemungkinan gitu. Pendistribusian 10 orang mahasiswa ke dalam 3 buah apartemen tadi. Artinya supaya pas 10 orang, maka posisinya kan pasti gini ya, 3, 3, 4, atau 3, 4, 3, atau 4, 3, 3. Nah kan, maka karena ini ada 3 kemungkinan, sehingga ini kemungkinan yang pertama. Ya, sebelum kita lanjut, kita perlu tetapkan dulu nih, apakah ini persoalan permutasi atau persoalan kombinasi. Ya, memilih 3 orang untuk menempati apartemen A itu tidak peduli urutannya, ya, tidak penting urutannya siapa. Misalkan kita memilih di sana Budi, Riri, Joko, atau Joko, Riri, Budi, sama saja. Urutannya tidak menjadi persoalan. Sehingga ini persoalannya adalah persoalan kombinasi. Maka banyaknya cara memilih 3 orang untuk menempati apartemen dari 10 orang adalah kombinasi 10-3. Oke. Nah, sekarang apartemen A ini sudah ada ya, sudah ada 3 orang ya, sudah ditetapkan, sudah terpilih 3 orang yang akan menempati apartemen A. Masih ada lagi nih 7 orang. 7 orang belum nih ya, belum ditetapkan mau di apartemen mana. Sekarang kita memilih lagi untuk yang di apartemen B. Ada berapa di sana? Ada 3. Berarti tersisa memilih 3 dari 7, kombinasi 7-3. Oke. Nah, setelah ditetapkan yang akan menempati apartemen B, maka tersisa 4 orang. Maka otomatis 4 orang itu pasti menempati apartemen C. Atau bisa kita tulis ini kombinasi 4-4. Ya, dengan argumen yang sama untuk kemungkinan yang kedua, ini kombinasi 10-3. Tersisa 7 orang, ada 4 orang yang mau menempati apartemen B, berarti kombinasi 7-4. Dan sisanya otomatis ada di apartemen C, kombinasi 3-3. Demikian pula untuk kemungkinan yang ketiga, ini kombinasi 10-4. Dan 4 orang di sana yang akan menempati apartemen A, tersisa 6 orang. Kita pilih lagi 3 orang untuk di apartemen B, berarti kombinasi 6-3. Tersisa 3 orang, otomatis langsung di apartemen C, kombinasi 3-3. Oke, maka menurut aturan penjumlahan, ini kita jumlahin ya. Karena ini menggunakan aturan penjumlahan karena ini sifatnya pilihan, tidak terjadi secara bersamaan. Oke, maka jawabannya adalah ya ini ya, kemungkinan pertama tambah kemungkinan kedua tambah kemungkinan ketiga, menggunakan kombinasi tadi. Nah, ini sudah mudah ya, untuk menurunkannya tinggal Anda gunakan rumus, maka Anda akan dapatkan nilai eksaknya
Jadi ada berapa cara menyewakan apartemen kepada 10 orang mahasiswa dengan ketentuan tadi ya. Setiap unit itu bisa 3 atau 4 orang. Jelas? Oke, kita lanjut soal yang ke-10. Dan sekaligus ini menjadi soal yang terakhir. Coba kita lihat ya. Sebuah mobil mempunyai 4 tempat duduk. Berapa banyak cara 3 orang didudukan jika diandaikan 1 orang harus duduk di kursi sopir? Oke. Jadi ada 4 tempat duduk. Jadi sebuah mobil itu ada 4 tempat duduk. Dan yang akan masuk ke dalam mobil itu ada 3 orang. Ya, ada 3 orang. Nah, ini ceritanya, misalnya kita bisa asumsikan kita ingin ke Kendari dari Kolaka, menggunakan sebuah mobil dengan 4 tempat duduk. Ada 3 orang gitu ya yang akan menuju Kendari menggunakan sebuah mobil dengan 4 tempat duduk. Maka otomatis posisi tempat duduk di sopir itu kan harus ditempati gitu, ya kan? Jadi harus ada yang kemudikan. Kalau enggak ya nggak bisa jalan dong mobilnya. Kita asumsikan bahwa ketiga-tiganya ini pandai menyetir, ya, bisa membawa mobil ya tiga-tiganya, sehingga untuk memilih sopir itu pilihannya ada berapa? Ada 3 kemungkinan gitu kan. Jadi kalau kita asumsikan itu orangnya A, B, C, maka A-nya bisa jadi sopir atau B atau C. Kita bisa kita tulis yang pertama pilih sopir dulu kan. Memilih sopir. Ini biar mudah aja ya. Jadi sopir itu artinya yang duduk di kursi sopir. Memilih sopir ada 3 kemungkinan. Ada berapa? Ini 3 kemungkinan. 3 pilihan. Atau saya tulis 3 pilihan ya. Oke. Setelah sopir tadi terpilih, otomatis tinggal 2 orang kan yang belum dapat tempat duduk. Ya kan? Dan tempat duduk yang kosong itu tersisa 3. Itu artinya mengatur 2 orang pada 3 tempat. Ini persoalan permutasi atau kombinasi. Ya, ingat posisi tempat duduk itu persoalan permutasi gitu. Karena urutannya penting di sana. Ya kan? Duduk di tengah sama duduk di dekat jendela itu berbeda kan? Sehingga ini persoalan permutasi. Jadi setelah sopir tadi terpilih, maka untuk menempatkan 2 orang, ya kan? Jadi ini mengatur nih, selanjutnya mengatur 2 dari 3. Jadi setelah memilih sopir, selanjutnya adalah mengatur 2 dari 3. Maka ini adalah permutasi 32. Oke. Selanjutnya ya. Ini sudah nih ya, setelah memilih sopir, maka kita mengatur 2 dari 3. Apakah ini penjumlahan atau perkalian? Maka jawabannya ini perkalian. Kenapa? Perhatikan dari tahapannya ini secara berurut. Jadi bukan pilihan di sini, bukan pilihan, tetapi urutan. Jadi pertama kita memilih sopir, setelah memilih sopir kita mengatur di tempat duduk selain sopir gitu. Maka ini adalah aturan perkalian. Maka menurut aturan perkalian, jawaban dari soal ini adalah 3, ya kan? Yang ini 3 pilihan, 3 dikali permutasi 32. Permutasi 32. Ya, ini karena sedikit ini bisa kita sederhanakan, gampang ya. Ini 3 kali 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial. Sama dengan 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial itu 1 faktorial. 1 faktorial ya 1. Jadi ini 3 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 18. Oke, ini dari beberapa soal permutasi dan kombinasi. Semoga kalian sudah bisa membedakan ya persoalan yang dikerjakan dengan permutasi dan persoalan yang dikerjakan dengan kombinasi ya. Jadi pahami permutasi memperhatikan urutan dan kombinasi tidak memperhatikan urutan.
Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Selamat belajar. Semoga Anda bisa mengikuti video ini dengan baik dan bisa memahami apa yang saya sajikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.